Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam, telah menarik perhatian para ilmuwan selama berabad-abad. Isi dari kitab ini sangat memukau dan menggelitik nalar manusia. Banyak ayat di dalamnya menggambarkan fenomena alam dan ilmiah yang baru terungkap oleh sains modern ribuan tahun setelah kemunculannya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang ada lebih dari 1400 tahun yang lalu memiliki pengetahuan yang sedemikian akurat? Apa saja yang telah diungkapkan di dalamnya? Untuk menjawab itu, mari kita telusuri ayat-ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara saintifik. Seperti yang kita ketahui, peristiwa Big Bang diyakini sebagai awal mula terbentuknya alam semesta. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari titik tunggal yang panas dan padat, yang kemudian mengembang dan merenggang dengan kecepatan luar biasa selama 13,8 miliar tahun, hingga terbentuk alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Berdasarkan pengembangan dari teori-teori sebelumnya, terutama dari teori yang dipresentasikan pada tahun 1920 oleh Alexander Friedman, seorang kosmolog dan matematikawan Rusia. Menariknya, teori Big Bang dan fenomena penciptaan alam semesta ini sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teori ini muncul. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?" Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi, "Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Surat Fussilat ayat 11 telah menjelaskan ilmu pengetahuan kosmologi modern yang bahkan baru ditemukan teorinya ratusan abad kemudian. Penjelasan lengkapnya saat ini bisa kita temukan di buku yang berjudul The First 3 Minutes, A Modern View of the Origin of the Universe, karya Stephen Weinberg, seorang fisikawan terkenal peraih Nobel penerbit karya ilmiah ini pada tahun 1977. Dalam bukunya, Weinberg menulis bahwa ilmu pengetahuan kosmologi modern, baik observasional maupun teoritis, dengan jelas menunjukkan bahwa pada suatu masa seluruh alam semesta tidak lain hanyalah sebuah awan asap dengan komposisi gas yang sangat padat dan panas serta buram. Para ilmuwan saat ini bisa mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang kita lihat pada malam hari, sama seperti seluruh alam semesta ini, berasal dari materi asap yang dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 11. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, kita bisa menyimpulkan bahwa dulunya bumi dan langit memang satu kesatuan yang saling terhubung. Tetapi dengan adanya asap homogen, akhirnya bumi dan langit terpisah satu sama lain. Dan itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kita mengenalnya sebagai fenomena Big Bang. Dulu, pada zaman Claudius Ptolemeus yang hidup sekitar abad kedua sebelum Masehi, kita mengenal modern geosentris yang menyatakan bahwa bumi berada di tengah alam semesta, menjadi pusat bagi semua planet serta matahari yang beredar mengelilinginya. Model ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan astronomi bagi banyak filsuf dan ilmuwan Eropa sampai pada tahun 1512, di mana kemudian digantikan oleh teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa matahari tidak bergerak dan berada di tengah, sementara planet-planet berputar mengelilinginya. Pada tahun 1609, ilmuwan asal Jerman bernama Johannes Kepler memberi teori baru yang menyatakan bahwa planet-planet tidak hanya bergerak mengelilingi matahari, tetapi juga berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pengetahuan tersebut membuat banyak ilmuwan sempat yakin bahwa matahari tidak bergerak. Namun, dengan perkembangan teknologi observasi
dan pengamatan modern, keyakinan pun berubah. Matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya beredar dalam garis edarnya. Ini berarti tidak terkecuali matahari. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya." Serta dalam surat Yasin yang berbunyi, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran terbukti secara saintifik bahwa matahari memang beredar 150 mil per detik dan berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam jarak 225 hingga 250 juta tahun. Matahari membutuhkan waktu gerak sebanyak 200 juta tahun untuk menyempurnakan perputarannya atau rotasinya. Ilmu telah meneliti dan membuktikan bahwa apa yang tertulis tidak terbantahkan lagi. Pengamatan terhadap posisi bintik matahari atau sunspot dalam waktu tertentu memberitahu kita bahwa matahari memang berputar atau berotasi pada porosnya. Namun, karena matahari terbentuk dari gas, rotasi matahari tidak seperti bumi. Pada bagian-bagian tertentu, matahari bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat. Tetapi waktu dan geraknya tetap teratur, sehingga bagaimanapun malam tidak dapat mendahului siang. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 8-9 yang berbunyi, "Dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan." Sebagaimana mufassir atau penafsir Al-Quran memaknainya sebagai gambaran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ayat 8 dan 9 dari surah Al-Qiyamah ini memang kalimatnya lebih metaforis, karena ayat sebelumnya disebutkan kalimat pertanyaan tentang hari kiamat dan mata yang terbelalak karena ketakutan. Namun, mufassir juga mengaitkannya dengan peristiwa gerhana bulan, di mana bulan tidak hilang cahayanya karena tertutup bayangan bumi, yang mungkin menimbulkan rasa heran atau takut bagi orang-orang yang menyaksikannya, terutama sebelum fenomena ini dipahami secara ilmiah. Jika melihat status website NASA, dijelaskan bahwa gerhana bisa terjadi ketika sebuah planet atau bulan menghalangi cahaya matahari. Di bumi, kita bisa mengalami dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Penjelasan ilmiah membedakan keduanya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menghalangi cahaya matahari dan menimbulkan bayangannya di bumi. Artinya, pada siang hari, bulan bergerak menutupi matahari dan terjadilah gelap. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi menghalangi cahaya matahari yang mengenai bulan. Gerhana ini terjadi pada malam hari yang membuat bulan purnama memudar karena bayangan bumi menutupinya, atau bisa juga membuat bulan terlihat kemerahan karena atmosfer bumi menyerap warna-warna lainnya, sementara membelokkan sebagian sinar matahari ke arah bulan. Ketika terjadi gerhana matahari pada tanggal 14 Oktober 2023 lalu, Dr. Kate Russo, seorang penulis dan psikolog, memimpin penelitian pertama yang berupaya menangkap reaksi fisik terhadap gerhana dengan pengukuran respon fisiologis manusia selama gerhana. Salah satu temuan yang tidak terduga adalah muncul rasa kagum di berbagai tahap sepanjang gerhana. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Dr. Russo, segera setelah gerhana, peningkatan introspeksi ditunjukkan oleh gelombang otak dengan amplitudo tinggi dan frekuensi rendah yang bisa terlihat dalam pengalaman mendalam atau mengunggah pikiran lainnya. National Geographic juga berbicara kepada Dr. Russo dengan temuan uniknya dalam laporan mereka yang menyatakan bahwa mereka, ketika bulan tertutup matahari sepenuhnya, sering melaporkan ledakan emosi yang kuat dan rasa kagum yang berkepanjangan. Keadaan emosi yang meningkat ini mempunyai kekuatan untuk melakukan lebih besar dari sekadar membukakan kita terhadap keajaiban alam semesta. Para ilmuwan mengatakan hal ini dapat membuat kita merasa lebih tenang, meningkatkan rasa syukur, dan
mungkin lebih cenderung untuk merawat planet ini satu sama lainnya. Sungguh luar biasa apa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan ribuan tahun yang lalu dan dapat dipahami secara saintifik sekarang. Pengetahuan dalam Al-Quran memang bisa disebut menakjubkan dan mengagumkan, baik untuk umat muslim sendiri maupun untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ada banyak ayat lainnya yang terbukti secara saintifik dan baru terungkap oleh sains modern akhir-akhir ini. Ikuti channel kami untuk video menarik lainnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.